Shalom, selamat siang saudara-saudari yang berada di rumah. Kembali lagi ke dalam kanal YouTube Batra Kasih dari Yesus di Gresik. Saudara-saudari, pada hari ini tema renungan kita adalah kasih akan Tuhan, yang terambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-22. Terambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-22. Tema renungan kita adalah kasih akan Tuhan. Kasih akan Tuhan. Saudara-saudari, mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga yang maha kuasa, pada hari ini Tuhan kami mengucap syukur atas segala kasih dan setia Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kami semua anak-anak-Mu. Tuhan, pada hari ini juga sebentar lagi kami akan mendengarkan, membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami. Biarlah firman yang akan bersama-sama kami dengarkan, membaca dan renungkan Tuhan bisa tertanam di dalam pikiran dan hati kami dan tidak berlalu begitu saja. Tuhan Yesus, berkati kami, sertai kami. Inilah doa pengucapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan. Berikan kami kuasa Roh Kudus-Mu agar firman-Mu yang sebentar lagi kami dengarkan bisa kami mengerti dan pahami dengan baik. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini kasih akan Tuhan. Sambil saudara-saudari membuka dan mencari firman Tuhan kita pada siang hari ini. Jadi saudara-saudari, 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-22 merupakan salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Tetapi jika kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 22 ini, di sini berbeda dengan surat-surat Paulus yang lainnya. Di sini Paulus di dalam suratnya ini mengatakan nada yang keras. Di sini mengatakan bahwa siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia, Maranatha. Tetapi saudara-saudari perlu diketahui bahwa pada bagian ini perkataan Paulus ini di dalam suratnya ini, jemaat perlu ketahui, saudara-saudari perlu diketahui bahwa pada bagian ini Paulus bukan mau mengutuk orang-orang yang belum percaya akan Yesus atau orang-orang yang bukan berasal dari agama Kristen, tetapi Paulus di sini mau mengutuk, mau memberitahukan kepada orang-orang yang sering bicara, yang sering bilang bahwa ia percaya akan Tuhan, dia orang Kristen, tetapi perkataan dari mulutnya tidak sesuai dengan tindakan yang dia keluarkan dari mulutnya. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di sini kita belajar seharusnya mengasihi Tuhan itu harus menjadi salah satu tujuan dari hidup kita. Kadang kita sering bilang bahwa saya mengasihi Tuhan, saya cinta sama Tuhan, saya turut dengan apa yang Tuhan katakan, saya lakukan semua hal-hal yang Tuhan berikan. Saya percaya akan Tuhan, saya imani Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Tuhan itu adalah penyelamat bagi hidup saya dan sebagainya. Tetapi perkataan itu tidak sesuai dengan tindakannya kita. Lihat saudara-saudari, bagaimana Yesus, Tuhan kita itu mau mengasihi kita. Tuhan Yesus mau rela mati, disalibkan untuk menebus dosa kita. Tuhan di sini mau agar kita mengasihi Dia. Tuhan tidak menginginkan apapun dari kita. Ingat saudara-saudari, ketika kita lupa dengan tujuan hidup kita adalah tujuan hidup kita itu mengasihi Yesus atau mengasihi Tuhan, maka kita akan kehilangan apa yang seharusnya menjadi tujuan kita. Akhirnya apa? Hidup kita malah akan mendatangkan masalah, perpecahan
Perpecahan terjadi di hidup kita, kita sering bertengkar dengan sesama kita, sering berkelahi, hidup kita jadi berantakan, sehingga hidup kita merasa diri kita ini tidak tenang. Mengapa? Di sini seharusnya kita sebagai umat Kristen, kita sadar bahwa, loh, kenapa sih hidup saya ini sampai tidak tenang? Kenapa saya rasa hidup saya ini tidak berantakan? Padahal saya ini sudah percaya Tuhan, saya mengasihi Tuhan kok. Saya sering pergi gereja, saya sering membaca firman Tuhan. Tetapi itu hanya di mulut saja, tidak melalui tindakan. Kenyataan apa yang keluar dari mulut kita, apa yang sering kita bicarakan itu tidak sesuai dengan tindakan kita kepada Tuhan. Kita bilang mengasihi Tuhan, tetapi kita sering lupa akan Tuhan. Ketika kita sedang bersenang-senang, ketika kita sedang bahagia, kita lupa Tuhan. Kita tidak mengingat Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, kita hanya menjalankan nafsu-nafsu dunia kita kehilangan akal sehat kita, sehingga hidup kita merasa tidak tenang. Jadi, saudara-saudari, melalui renungan kita pada siang hari ini, mau mengajarkan kita bagaimana agar kita mengasihi Tuhan, bukan hanya Tuhan yang mengasihi kita. Dan di sini pesan dari renungan kita adalah, kasihilah Tuhan sama seperti Tuhan mengasihi kamu, maka kamu akan mendapatkan berkat dan sukacita dari Tuhan. Amin. Saudara-saudari, mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang indah pada siang hari ini. Kami telah mendengarkan, kami telah merenungkan. Biarlah ya Tuhan, kami hidup itu selalu berada di jalan-Mu. Kami hidup untuk selalu mengasihi-Mu ya Tuhan. Tidak hidup di dalam nafsu-nafsu duniawi yang akan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Tuhan Yesus, berkati kami. Tegur kami ya Tuhan ketika kami salah. Tegur kami ketika kami melupakan-Mu ya Tuhan. Tegur kami ketika kita tidak sadar bahwa kita akan meninggalkan-Mu. Bantu kami ya Tuhan, tuntun kami ke jalan yang benar, sehingga kami tidak jatuh ke dalam dosa, melainkan kami berada di jalan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami. Berkati kami ya Tuhan, bimbing kami. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati kami selalu ketika kami lalai, ketika kami salah ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengingatkan kami, Tuhan mau memperingatkan kami. Tuhan, pada siang hari ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di muka bumi ini. Berkati kami, sertai kami di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan sosial, bertetangga, keluarga, dan lain-lain ya Tuhan. Lindungi kami dari orang-orang yang jahat, orang-orang yang mau menyakiti kami, orang-orang yang ingin membuat kami jauh akan Engkau ya Tuhan. Engkau sertai dan lindungi kami, topang kami ya Tuhan di dalam naungan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, dimanapun yang mereka berada, yang sedang merasakan kelemahan tubuh, yang sedang merasakan sakit, kiranya Tuhan Yesus mau memberkati, angkat segala penyakit, beban-beban yang mereka rasakan ya Tuhan. Biarlah setiap obat-obatan yang mereka makan, yang mereka minum, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya bisa menjadi penguat, kekuatan yang baru bagi hidup mereka. Tuhan Yesus, berkati kami, bantu kami ya Tuhan di setiap pergumulan dan masalah-masalah kami, baik pergumulan keluarga ya Tuhan, pergumulan di dalam persekutuan jemaat, pergumulan di dalam gereja, dan pergumulan di tempat kerja, pergumulan dimanapun ya Tuhan. Segala masalah-masalah yang sedang kami hadapi, Engkau bantu ya Tuhan. Bantu kami
untuk selalu menjalankan setiap pergumulan dan masalah-masalah. Biarlah dengan setiap masalah dan pergumulan yang datang di hidup kami, itu akan menjadi pelajaran untuk supaya kami sadar bahwa apa yang kami lakukan itu adalah salah. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gerejamu yang tersebar di muka bumi ini. Engkau jauhkan gerejamu ini ya Tuhan dari oknum-oknum yang jahat, oknum-oknum yang merusak, yang ingin mau merusak gerejamu ini ya Tuhan. Biarlah gereja Tuhan yang berada di muka bumi ini bisa terus berdiri kokoh sehingga bisa dijadikan tempat pelayanan bagi memuliakan nama-Mu. Inilah doa yang kurang sempurna kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, marilah terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sampai kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudari, saya atas nama Agnes Angelin, mahasiswa praktek dari STT Inti Makassar, mengucapkan terima kasih, dan saya juga mewakili dari tim kerja kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.